Finite automata adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa reguler dan dapat diimplementasikan secara nyata di mana sistem dapat berada di salah satu dari sejumlah berhingga konfigurasi internal disebut state. Finite automaton memiliki konsep sebagai bentuk paling sederhana dari peralatan komputerisasi abstrak. Finite state control dari suatu finite automaton juga merupakan inti dari begitu banyak peralatan komputer yang kompleks. Berikut adalah definisi formal finite automaton. Model finite automata memiliki ciri-ciri yaitu memori infinite-nya adalah nol atau tidak ada memori sementara. Contoh, head-nya hanya bergerak satu arah, hanya berisi memori masukan berupa tape berisi string masukan dan sejumlah kendali berhingga. Properti finite automata memiliki pertama, satu himpunan state kendali berhingga, kedua, simbol-simbol masukan yang dibolehkan atau diizinkan, ketiga, state mulai atau initial state, keempat, himpunan state akhir atau set of final state. Kemudian ada fungsi transisi state. Adanya fungsi memberikan state saat itu dan simbol masukan saat itu. Selain itu juga, fungsi memberikan atau menyatakan semua state berikutnya yang dimungkinkan. Semua kemungkinan transisi dipandang dijalankan secara paralel. Bila terdapat transisi yang menuju atau sampai state akhir, berarti string masukan diterima otomata. Cara kerja finite automata. Finite automata bekerja dengan cara mesin membaca memori masukan berupa tape, yaitu satu karakter tiap saat dari kiri ke kanan, menggunakan head baca yang dikendalikan oleh kotak kendali state berhingga, di mana pada mesin terdapat sejumlah state berhingga. Kedua, finite automata selalu dalam kondisi yang disebut state awal atau initial state pada saat finite automata mulai membaca tape. Ketiga, perubahan state terjadi pada mesin ketika sebuah karakter berikutnya dibaca. Keempat, ketika head telah sampai pada akhir tape dan kondisi yang ditemui adalah state akhir, maka string yang terdapat pada tape dikatakan diterima finite automata, atau string-string merupakan milik bahasa bila diterima finite automata bahasa tersebut. Kemudian, berikut ini adalah contoh cara kerja finite automata. Dalam DFA, untuk setiap simbol input, seseorang dapat menentukan state kemana mesin akan bergerak. Oleh karena itu disebut deterministic automaton, karena memiliki sejumlah state terbatas. Mesin ini disebut deterministic finite machine, atau deterministic finite automaton. Ini adalah definisi formal DFA. Representasi grafis dari DFA. 1. DFA diwakili oleh diagram yang disebut diagram keadaan. 2. Busur berlabel alfabet input menunjukkan transisi. 3. Keadaan awal dilambangkan dengan satu busur masuk yang kosong. Keempat, keadaan akhir ditunjukkan oleh lingkaran ganda.
Berikut ini adalah contohnya. Ini adalah representasi grafisnya. Non-deterministic finite automata. Finite automata di dalam menerima input mempunyai lebih dari satu busur keluar atau tidak punya busur keluar. Dalam NDFA, untuk simbol input tertentu, mesin dapat berpindah ke kombinasi status apapun di dalam mesin. Dengan kata lain, kondisi pasti tempat mesin bergerak tidak dapat ditentukan. Oleh karena itu, disebut non-deterministic automaton, karena memiliki jumlah stage hingga. Mesin ini disebut mesin hingga non-deterministic atau non-deterministic finite automaton. Di bawah ini adalah definisi formal suatu NDFA. Representasi grafis dari NDFA sama seperti DFA, yaitu 1. NDFA diwakili oleh diagram yang disebut diagram keadaan. 2. Busur berlabel alfabet input menunjukkan transisi. Ketiga, keadaan awal dilambangkan dengan satu busur masuk yang kosong. Keempat, keadaan akhir ditunjukkan oleh lingkaran ganda. Dan ini adalah contohnya. Representasi grafisnya adalah sebagai berikut. Perbedaan DFA dengan NDFA. Pada DFA yaitu 1. Transisi dari keadaan adalah keadaan berikutnya tunggal khusus untuk setiap simbol input, karena itu disebut deterministik. Kedua, transisi string kosong tidak terlihat di DFA. Ketiga, mengulangi diizinkan di DFA. Keempat, membutuhkan lebih banyak ruang. Sedangkan pada NDFA yaitu 1. Transisi dari Sedangkan pada NDFA yaitu 1. Transisi dari status dapat ke beberapa status berikutnya untuk setiap simbol input. Karena itu disebut non-deterministik. Kedua, NDFA mengizinkan transisi string kosong. Ketiga, di NDFA mengulangi tidak selalu memungkinkan. Keempat, membutuhkan lebih sedikit ruang.
Dan kelima, sebuah string diterima oleh NDFA jika setidaknya satu dari semua transisi yang mungkin berakhir dalam keadaan akhir.